Kalau misalnya tahun itu, saya ngelihatnya bukan itu, tapi saya ngelihatnya hal-hal yang kayak gini, Pak. Dalam tanda kutip, hamba Tuhan A di sisi merah, hamba Tuhan B di sisi biru, ngomongin berebutan duit, berebutan janda. Waduh, saya pikir bukannya saya kembali ke jalan yang benar, saya bisa-bisa bablas sekalian tuh. Cari Jadi poin janda saya lagi gini, Pak. gitu. Harus duduk lagi damai, ya. Terus Saifuddin menolak karena nggak mau duduk sama apa? Masa saya duduk sama lonte? Loh, Yesus saja duduk sama lonte loh. Kenapa kamu nggak mau? Emang kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus apa? Emang kamu siapa? Nggak mau duduk sama lonte? Yesus saya duduk sama lonte kok. Iya kan? Ia makan bersama dengan lonte-lonte dan para tukang pajak kan? Yesus kan duduk sama lonte-lonte dan tukang pajak. Ulala bebe. Waduh, makin lama saya melihat ya Pak Paul ya, makin lama bukannya konflik paradigma, tapi keadaan benar-benar ya di dunia Kristober ini makin lama makin nasmu. Aduh, tadi kan Pak Paul udah hampir berubah jadi serigala ya, Pak Paul barusan udah buk gitu. Saya berubahnya Anjing-anjing jadi berkumpul Chewbacca semua. aja dah. Iya, saya berubahnya jadi Chewbacca aja, gitu. Tapi memang ya, Pak Paul ya, untuk menanggapi hal-hal yang beredar ini ya, ini kan makin lama makin mengagetkan dan makin tragis ya, Pak Paul ya. Tapi saya lihat ya, Pak Paul ya, kemarin timingnya Pak Paul tepat juga ya. Mungkin ini intervensi dari Tuhan Yesus juga ya, di saat berita-berita yang beredar ini semakin lama semakin tragis ya. Saya nggak usah sebut detailnya ya, Pak Paul ya. Tapi kemarin saya melihat replay dari acara Pak Paul ya, itu ternyata ada penuaian luar biasa ya di Malang ya, yang sama Pak Pastor Tembel sama juga Pak Jenderal Junius Tobing, guru kita juga berkecimpung juga ya. Ini benar-benar sesuatu yang saya lihat mengcounter ini semua Pak Paul ya, mengcounter berita-berita yang sangat tragis ini gitu. Soalnya Pak Paul kan ingat ya, waktu saya dulu pernah kesaksian di channel ini juga ya, di mana saya waktu pernah beberapa tahun yang lalu mengalami krisis iman gitu ya, sampai beberapa milimeter lagi saya udah hampir membuang jalan keselamatan Kristus gitu. Dan pendek cerita, pas saya yang membuat saya kembali ke jalan yang benar sampai sekarang ini justru karena mendengar menemukan dunia Kristober ini gitu ya. Momennya terutama yang gubrak-gubrak di channel ini yang dulu Pak Paul ngundang si Kamil itu ya, cewek Prancis itu, ingat nggak? Nah, itu kan momennya. Tapi masalahnya gini Pak, kalau misalnya pas tahun 2020 itu, saya bukannya lihat Pak Paul gubrak-gubrak sama si Kamil ya, tapi saya lihatnya masalah ini gitu Pak. Dalam tanda Saya kutip. gubrak-gubrak sama bini gua sendiri, masa Oh sama iya, Kamil yang bener aja lu ntar ini didamprat tuh sama ntar, bini gua lu ntar. Ini bini gua dengerin ntar, di bawah ini. ntar dipotong videonya digoreng lagi ya. Sama alap-alap ya. Wah, Pak Paul gubrak-gubrakin Kamil, ya bercanda. Tapi kalau misalnya tahun itu, saya ngelihatnya bukan itu, tapi saya ngelihatnya hal-hal yang kayak gini, Pak. Dalam tanda kutip, hamba Tuhan A di sisi merah, hamba Tuhan B di sisi biru, ngomongin berebutan duit, berebutan janda. Waduh, saya pikir bukannya saya kembali ke jalan yang benar, saya bisa-bisa bablas sekalian tuh. Cari Jadi poin janda saya lagi gini, Pak. gitu. Wah, jadi poin saya begini Pak, soalnya gini Pak, saya lihat banyak, saya tahu ya bahwa sekarang ini saya yakin ya, hakul yakin ya, masih banyak orang-orang yang di posisi saya seperti tahun 2020 itu Pak. Apalagi channel-channel seberang juga yang mungkin Pak Paul juga tahu ya, goreng ini gila-gilaan ya Pak ya, masalah ini kan, masalah tragis ini. Jadi masalahnya kalau misalnya orang-orang ini melihat informasi-informasi ini, kejadian-kejadian ini, saya juga jadi kebayang begini Pak, orang-orang yang baru dibaptis atau dipermandikan secara massal kemarin oleh Pak Pendeta Tembel kemarin, kalau mereka langsung disambut dengan hiruk pikuk dari kasus-kasus yang sangat memalukan ini, saya bisa bayangkan mereka bisa-bisa jadi tersesat lagi gitu Pak. Bahkan jiwa-jiwa yang harusnya udah mau diselamatkan ke jalan Kristus bisa-bisa mengurungkan niat mereka Pak, gara-gara ulah-ulah dari, ya kita sebut aja dari Mamon dan Baphomet dan sejenisnya ini gitu. Jadi saya lihat sih sangat tragis ya keadaan ini Pak. Banyak jiwa-jiwa yang harusnya bisa terselamatkan bisa-bisa terbatalkan oleh karena ulah-ulah dari
ya kita sebut aja oknum-oknum ini. Tapi menurut Pak Paul gimana nih Pak? Apakah apa yang harus kita lakukan gitu ya sebagai, terutama ya saya juga kan ada YouTube channel juga ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengcounter ini dan mencegah hal-hal tersebut, jiwa-jiwa yang udah mau diselamatkan tapi gara-gara Betul. mendengar hal ini jadi batal gitu. Nah itu aja mungkin Pak Paul, terima Yang kasih. benar adalah harus happy ending. Kalau konflik itu biasa, nggak apa-apa. Orang digoreng-goreng nggak apa-apa. Gini loh, kita itu nggak bisa munafik. Orang itu bisa bermasalah, orang itu bisa bikin salah, ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara menyelesaikannya, bukan digantung, ya kan? Makanya saya ketika difitnah-fitnah, kita cuma buat ketahuan aja ini, buat bercanda-bercanda, ya kan? Kalau udah cerita uang, oh harus saya klarifikasi. Tapi kalau yang lain-lain kita nggak urusan. Ya, kita cuma buat bercanda doang, semua fitnahan, nggak usah baperan, ya nggak usah lebay begitu dengan begitu. Tapi kalau udah cerita uang, ya kita klarifikasi karena kita selalu open, dan saya kan di sini kan banyak banyak mencari dana untuk yayasan kan. Nah, makanya harus kita klarifikasi karena di ini untuk channel kita ini kan salah satu channel fundraiser juga kan. Kita kemarin kita support penginjilan yang di Malang. Ini udah kumpul 100 jutaan ya. Sebentar, tadi saya janji mau lihat malah lupa tadi mana. Nah ini tepatnya terkumpul sampai dengan tadi jam berapa tadi ya? Sampai dengan jam berapa tadi? 50 menit yang lalu ya. Oh bener kan, terkumpul 100 juta ya, 96.998 ya, kurang 97 juta lah ya, sudah terkumpul 97 juta. Yang 1 juta uang ini ya, sudah terkumpul. Artinya apa namanya, kita nih ya, nggak ada yang dipotong ya, nggak ada yang dipotong buat fee-nya saya, nggak ada. Saya kalau dulu saya ngumpulkan buat KC juga saya nggak minta fee-nya ya. Dulu saya ngumpulkan buat KC. Dulu waktu Pavel pertama kali diuber-uber, kita dukungan, siap-siap, takutnya Pavel masuk penjara, kita siap-siapin buat bayar lawyer segala macam. Ya, kita kan kumpul sini, tapi kan langsung rekeningnya Pavel waktu itu, jadi kita nggak perlu. Ya, kalau dari awal dulu itu pakai rekeningnya KC, kita nggak akan minta dia buka rekeningnya. Kan tadi awal bukan rekeningnya KC, nggak mau KC-nya kan. Si anaknya kan nggak mau. Rekening istrimu nggak mau, semua nggak mau, akhirnya pakai rekeningnya Watma juga. Nah kalau pakai rekeningnya Saifuddin ya harus dibuka. Tapi kalau dari awal pakai rekeningnya KC, ya nggak usah dibuka. Kenapa rekeningnya yang buat Apolinaris Darmawan kita buka? Karena pakai nama Richard Owen. Kalau pakai nama Apolinaris Darmawan, ya kita nggak buka. Seperti Pak Junior Tobing, ya kita nggak buka. Karena namanya dia pribadi. Dan untuk dia kan, ya kita nggak buka. Walaupun dia mau buka, dia jujur, dia ini sekian. Ya nggak apa-apa. Ya, itu kan inisiatifnya beliau sendiri. Ya, itu begitu ya. Jadi yang paling benar adalah rekonsiliasi. Ya, cuma masalah duit 200 juta sampai ributnya sampai ke janda. Jangan gitu dong, nggak usah. Ya memang orang salah ya salah. Uang jangan dibawa-bawa kemana-mana begitu loh. Ya Yesua itu juga mungkin memang benar-benar ada. Mungkin kita nggak ngerti ya. Itu semua kan ininya mereka, kita nggak ngerti. Tapi yang paling penting happy ending itu loh, Saifuddin sama Yosua Tewu. Jangan ruwet-ruwet begitu. Nah, ruwetnya itu jangan panjang-panjang. Orang masalah paham bisa saja, masa orang tidak bisa. Yang penting happy ending. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan yang positif tentang Yosua Tewu dengan Saifuddin. Karena saya percaya sekali ya kalau kita bisa terus mengatakan yang positif tentang sesama kita, ya maka nggak ada kesempatan orang mau fitnah kita pun nggak ada buktinya. Orang bilang saya jelek-jelekan Saifuddin. Loh, kalau Saifuddin memang jelek, ganteng sayang, itu nggak usah ditanya, ya kan? Nggak usah ditanya. Nah, itu jadi bukan saya menjelek-jelekan Saifuddin, memang Saifuddin jelek, lebih ganteng saya, itu yang pertama. Yang kedua, ya saya memang tidak pernah menjelek-jelekan Saifuddin, ya kan? Nggak pernah, kita selalu bela Saifuddin di sini. Yosua Tewu pun kita nggak pernah jelek-jelekan, kita selalu bela Yosua Tewu. Adapun mereka mau jelek-jelekin saya, ya karena mereka merasa saya lebih ganteng dari mereka, sehingga mereka perlu menjelek-jelekan saya. Kan begitu kan? Itu kan jawabannya kan seperti itu. Enak kan? Jadi ringan. Masalahnya kan bisa nggak begitu Saifuddin sama Yosua Tewu? Nggak bisa, belajarnya dari Gilbert. Kalau belajarnya dari saya bisa, belajarnya dari Gilbert ya nggak bisa, susah.
ya kan? Nah, jadi bagaimana supaya bisa begini? Ya mereka harus duduk lagi damai, ya. Terus Saifuddin menolak karena nggak mau duduk sama masa saya duduk sama lonte? Loh, Yesus saja duduk sama lonte loh. Kenapa kamu nggak mau? Emang kamu lebih hebat dari Tuhan Yesus apa? Emang kamu siapa? Nggak mau duduk sama lonte? Yesus saya duduk sama lonte kok. Iya kan? Ia makan bersama dengan lonte-lonte dan para tukang pajak kan? Yesus kan duduk sama lonte-lonte dan tukang pajak. Nah, kalau Yesus saja duduk sama lonte mau, kenapa kamu tidak mau? Ya kan? Cuman saya lagi bingung, yang dimaksud dengan lonte itu siapa itu loh. Ya lontong telur mungkin, ya lontong telur. Anda jangan menghina orang jualan lontong telur lu, gila lu. Ya orang jualan lontong telur dihina-hina lagi sama Saifuddin. Jadi yang penting ada perdamaian ya Pak Susu ya. Ya tadi ya, kita harus belajar melupakan yang di belakang kita ya, lupakan yang di belakang, kita menatap ke depan. Karena kita punya pekerjaan yang lebih besar daripada sekedar 200 juta. Saya yakin sebetulnya kalau Saifuddin cerita kepada orang yang tepat, Yosua Tewu cerita kepada orang yang tepat, duduk bertiga mereka, yang 200 juta itu langsung ditutup. Kita berapa loh, itu waduh 200 juta itu bagi sebagian orang itu ceker remeh, cuman buang nggak usah pakai batuk itu ya, nggak usah pakai batuk itu ya. Jadi nggak usah sampai ribut sebesar itu gitu loh. Duit 200 juta baru 200 juta. Saya dulu kayak apa ya, 4 miliar ya, 4 miliar gulung jadi 12 miliar dulu saya. Gimana caranya tuh itu ya. Papa 200 juta jam tangan tertentu cuma dapat Iya, itunya doang, jarumnya doang ya. cuma dapat bungkusnya doang, kotaknya doang. Aduh, iya begitu. Jadi saya rasa kok enggak perlu sampai berlebihan begitu masalah 200 juta ya. Saya juga nggak pernah nuduh Saifuddin pakai duitnya ya. Saya kan cuma nanya dulu sekali, itu gegernya kemana-mana yang aneh-aneh kan. Entah siapa yang gegerin, tapi saya nggak pernah bilang Saifuddin yang pakai duitnya loh. Nggak pernah loh. Amin Wijaya yang bilang ke saya. Mungkin Amin Wijaya yang gegerin juga bisa. Ya kan, Amin Wijaya pernah bilang sama saya, tuh Saifuddin tuh bikin studio tuh, lihat mobilnya tuh ganti lagi. Terus dia bilang apa lagi ya? Itu swear ya, itu beneran Amin Wijaya ngomong begitu ke saya ya. Ganti, waduh bikin studio habis berapa tuh dia tuh lantai terus baru renovasi rumah si Saifuddin ya, baru renovasi rumah katanya. Itu beneran ya Amin Wijaya ngomong ke saya. Itu saya nggak pernah ngomongin ke orang-orang loh. Saya nggak nuduh Saifuddin loh, Amin Wijaya bilang ke saya, dan saya nggak pernah sampaikan di sini. Saya cuma bilang, loh Saifuddin kan sudah punya uang dari sebelumnya. Enggak, itu uangnya habis semua, begini, begitu. Sarah sampai ngamuk-ngamuk, itu dari Amin Wijaya semua sumbernya. Jadi Saifuddin sedang cerita, Sarah sedang komplain. Waktu itu kan sampai mau diekspos sama Sarah sama Rudy Yohanes kan. Bagaimana uangnya Saifuddin diambil sama, nah jangan-jangan uang itu bukan diambil sama pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan itu, termasuk siapa Kanuru pernah dituduh ngambil uangnya Saifuddin segala macam itu kan, menurut saya itu bukan diambil loh, Kanuru itu pernah dituduh ngambil uangnya Saifuddin kan. Nah saya pikir ya, termasuk kayak kasus Yosua Tewu mungkin ya, kalau dipikir-pikir lagi, anda pikir lagi ya, mungkin nggak seorang anaknya Yosua Tewu itu ya deket-deket sama istrinya Saifuddin ya, lalu pegang duitnya, ATM-nya dipegang terus duitnya dibawa kabur mereka. Rasanya kok nggak mungkin ya, pasti duitnya dikasihkan kan, kalau dikasihkan kan harus ada buktinya. Masalahnya kekurangannya Saifuddin, dia menuduh anaknya Yosua Tewu tanpa memberikan buktinya, ya kan. Dia bisa nuduh Yosua Tewu cabul dan berjanji memberikan buktinya, tetapi dia menuduh anaknya Yosua Tewu tanpa memberikan bukti. Menurut saya juga nggak benar juga, nggak pas lah. Ya saya yakin Yosua Tewu nggak mungkin nggak salah, tidak mungkin tidak salah. Pasti ada salah, cuma kan nggak mungkin nggak ada solusinya dong. Nah gitu, cuma jangan kebablasan begitu loh, Mbok. Sudah stop.
Karena kan sudah digoreng kemana-mana. Nah kalau sudah digoreng kemana-mana, sebetulnya bagus juga. Yang penting happy ending. Kalau nggak happy ending, wah ya cilaka tuh dua-dua itu. Nah, harus happy ending, harus damai, harus bisa baik. Kan begitu.